Selamat datang di video tutorial Sivensis. Pada video kali ini kita akan membahas modul Disbursement Voucher atau DV. Modul ini digunakan untuk melakukan pencairan dana atas pengajuan Disbursement Request atau DR yang sudah disetujui melalui proses approval. Dengan Disbursement Voucher, perusahaan dapat memastikan pembayaran hanya dilakukan untuk pengajuan yang valid, menjaga kontrol keuangan, sekaligus menghasilkan jurnal otomatis secara real-time. Untuk membuka menu ini, klik Financial, Cash Management, Transaction, lalu klik Disbursement Voucher. Pada video ini, kita akan membuat DV untuk contoh DR yang sudah kita buat di video DR. Klik tombol Insert untuk membuat transaksi baru. Bagian header isi data sebagai berikut: Entity, Branch, dan Cost Center. Otomatis sesuai default user. Date, tanggal pencairan dana. Currency and exchange rate, isi kurs jika transaksi dalam mata uang asing. Bank, pilih kas atau bank sebagai sumber dana pencairan. Wajib diisi. Discount variance, akun tempat untuk menampung apabila terjadi selisih antara amount dan cash amount. Misal akan ada biaya transfer bank sebesar Rp2.500, isi discount variance dengan akun beban administrasi bank. Reference, nomor referensi tambahan, misalnya nomor nota atau keterangan. Type, jenis DR, bisa petty cash, P, cash bond, K, atau biaya langsung, L. Cash interval day, jarak waktu realisasi jika type pengajuan cash bond. Remarks, catatan tambahan. Cek giro number, jika pembayaran dilakukan menggunakan cek atau giro. Pada bagian tab Disbursement Request, klik tombol Insert untuk menambahkan DR yang sudah di-approve. Catatan, pencarian Disbursement Request akan dibatasi oleh Entity, Branch, Cost Center, dan juga Type. Pencarian Disbursement Request juga dibatasi berdasarkan data yang berstatus I atau in progress saja. Lalu pada tab List Account, berisi akun kas, bank, atau petty cash sebagai sumber dana. Klik tombol Retrieve untuk menampilkan list pengajuan, lalu klik tombol Edit. Amount adalah nilai pembayaran yang dilakukan, sedangkan cash amount adalah nilai pembayaran secara fisik uangnya. Biasanya cash amount dipakai ketika nilai amount tidak genap, sehingga perlu pembulatan ketika proses pembayaran dilakukan. Semisal amount-nya adalah senilai 497.000, maka cash amount bisa diinput sebesar 500.000. Atau dalam beberapa kasus atau kasus saat ini, saat melakukan transfer dana, terdapat biaya administrasi bank yang menyebabkan jumlah kas yang keluar berbeda dengan nominal transaksi utama atau pada kolom amount yaitu 5 juta. Selisih biaya admin tersebut dapat dicatat melalui kolom cash amount yang menjadi Rp5.2.500. Kelebihan biaya admin akan otomatis didebet ke akun beban administrasi bank yang sebelumnya telah diisi pada kolom discount variance di header DV. Pada tab List Expense, berisi detail akun biaya sesuai dengan pengajuan DR. Klik tombol Retrieve untuk menampilkan list biaya yang diajukan. Isi amount sesuai nilai biaya. Cash amount, isi dengan nilai pembayaran yang dilakukan. Remarks bisa ditambahkan jika perlu keterangan detail. Catatan, list account dan list expense akan terlihat sama isi datanya apabila pembayaran dilakukan untuk disbursement request type biaya langsung, akan berisi detail account biaya yang diajukan, tetapi untuk disbursement request type petty cash dan cash bond akan berbeda isinya. List account akan berisi account petty cash atau account cash bond. Dan list expense akan berisi detail account biaya yang diajukan. Setelah semua data terisi, klik Save untuk menyimpan. Sistem otomatis melakukan validasi, dan sistem otomatis akan melakukan update ke kolom payment di menu DR. Nilai outstanding payment pada DR akan otomatis berkurang sesuai jumlah pembayaran yang sudah dilakukan. Dengan ini,
Status transaksi dapat terpantau dengan jelas, baik yang sudah terbayar maupun sisa outstandingnya. Jika ada kesalahan seperti GL kalender belum dibuat, periode keuangan sudah ditutup, detail kosong, atau bank belum diisi, maka sistem akan menolak penyimpanan. Anda dapat membuka dokumen manual Guide Disbursement Voucher untuk lebih lengkapnya. Untuk update dan delete. Disbursement voucher yang sudah disimpan tidak bisa dilakukan edit data. Jika DV disimpan, status DR akan berubah menjadi close untuk petty cash dan biaya langsung. Untuk kasbon, status akan tetap in progress sampai dilakukan realisasi. Jika menggunakan cek atau giro, maka status bilet giro juga ikut diperbarui. Jika DV dihapus, status DR akan kembali ke in progress, dan jurnal akan ikut terhapus jika belum diposting. Jika sudah diposting, sistem akan membuat jurnal balik otomatis. Untuk melihat jurnal sebelumnya copy number transaksi DV-nya, lalu Anda dapat membuka menu Financial, General Ledger, lalu klik Transaction Post. Pilih First Date dan Last Date transaksi, lalu klik Retrieve untuk menampilkan. Paste kode transaksi DR pada kolom ref number untuk menfilter. Maka Anda dapat melihat jurnal dari transaksi yang telah Anda buat. Debit 5 juta akan diambil dari account cash advance pada header DR kolom account. Kredit akan diambil dari account bank atau kas yang dipilih pada header DV. Dan debit biaya admin bank akan diambil dari account yang dipilih pada header DV kolom discount variance. Setelah DV selesai dibuat, dokumen dapat dicetak dengan klik tombol print. Print out menampilkan identitas perusahaan, detail pencairan dana, dan tanda tangan approval sesuai konfigurasi. Dengan modul Disbursement Voucher, perusahaan dapat memastikan pencairan dana berjalan sesuai alur yang benar, terdokumentasi dengan rapi, dan terkendali melalui sistem approval. Demikian tutorial modul Disbursement Voucher di Sifensys. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.